Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, alhamdulillah kita sampai pada akhir cerita Nabi Musa alaihissalam. Judulnya At-Ta'wil, yaitu ta'wil daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nabba'al Khidir Musa. Khidir di sini tulisannya ya. Kemudian mengabarkan oleh Nabi Khidir itu kepada Musa. Faqala, dan ia berkata, ammas safinatu, adapun perahu itu, fakanat limasakin, itu kepunyaannya orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka bekerja sebagai nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin merusaknya. Wa kana wara'ahum, dan adalah di belakang mereka itu malikun, seorang raja, ya khudhu kulla safinatin salihatin ghasba, yang akan mengambil, merampas setiap perahu yang masih berfungsi, perahu yang masih bagus. Kalau tidak dibocorkan, kalau tidak dirusak, maka sampan itu akan diambil. Wa ammal gulam, dan adapun anak itu, fakana abawahu mu'minain, adalah kedua orang tuanya itu adalah laki-laki yang saleh dan ibunya yang salehah. Fakhashina, maka aku takut, an yurhiqahuma, untuk anak itu mendorong kedua orang tuanya itu tughyanan wa kufra, di dalam kedurhakaan dan didorong ke dalam kekufuran. Fa'aradna an yubdilahuma, maka kami menghendaki untuk menggantikan anak itu bagi keduanya orang tua itu, rabbuhuma, jadi Tuhan itu ingin menggantikan anak itu bagi kedua orang tuanya, khairan, anak yang lebih baik, minhu, daripadanya, zakatan, yang lebih murni, wa aqraba rahmah, dan lebih dalam kasih sayangnya. Wa ammal jidar, dan adapun tembok, fakana ada gulamaini, maka itu tembok kepunyaan dua anak yatimaini, yang yatim keduanya, fil madinati, di sebuah kota, wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok yang mau runtuh itu ada harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma, dan adalah kedua orang tuanya, bapaknya kedua anak itu, salihah, itu adalah bapak yang saleh. Fa'aradtu an yablugha ashuddahuma, maka aku ingin ketika mereka berdua itu sudah dewasa, wa yastakhrija, dan mereka berdua bisa mengeluarkan, kanzahuma, akan simpanan emasnya itu atau simpanan hartanya itu, rahmatan min rabbik, karena rahmat Allah dari karena rahmat daripada Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri, dan tidaklah aku melakukannya daripada urusanku ini. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, yang demikian itu adalah ta'wil dari sesuatu yang engkau tidak akan mampu bersabar. Hunalika, dari sana, arafa Musa, taulah Musa, sadarlah ia, anna ahadan, bahwa seseorang itu la yastati'u, tidak akan mampu, an yuhita bi'ilmillah, untuk meliputi dengan pengetahuannya Allah, wa anna ba'da ilmihi, dan bahwasanya sebagian ilmunya Allah itu, inda ba'din, itu untuk sebagian yang lain, wa ba'dahu inda ba'din, dan sebagiannya lagi untuk seseorang yang lain. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, dan di atas setiap orang-orang yang mempunyai pengetahuan itu alim, ada yang lebih mengetahui. Bani Israel, waktu Musa, meninggallah Nabi Musa, wa Bani Israel, sedangkan Bani Israel itu yatihunal arda, mereka masih terus mengitari
tanah itu iqaban, sebagai pembalasan minallah daripada Allah, wa jazaa a'malihim, dan sebagai balasan perbuatan mereka. Wa daraballahu alaihim dzillah, dan Allah menjadikan mereka itu hina, wal maskanah, dan terlunta-lunta, wa ba'u, dan mereka kembali bighadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemarahan daripada Allah. Innahum qad askhatullah, sungguh mereka itu telah membuat Allah murka. Allazi ja'ala fihim anbiya, yang Allah itu telah menjadikan pada mereka itu para nabi. Wa ja'alahum mulukan, dan menjadikan bagi mereka itu kerajaan-kerajaan. Wa atahum, dan memberikan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka malam yu'ti, sesuatu yang belum diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamin, dari alam ini, fi asrihim, di masa mereka. Alladzi anjahum, ialah Musa yang telah menyelamatkan mereka min ali Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun. Yasumunahum, yang mereka menyiksa mereka, su'al azab, mereka Fir'aun itu menyiksa Bani Israel dengan seburuk-buruk azab, dengan seburuk-buruk siksaan. Yuzabbihuna abna'ahum, yang mereka menyembelih anak-anak laki mereka, wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Alladzi faraqa bihimul bahra, alladzi, yang Musa itu telah membelahkan bagi mereka lautan, fa'anjahum, dan menyelamatkan mereka, wa aghraqa ala fir'aun, dan menenggelamkan keluarganya Fir'aun, wa hum yanzurun, sedangkan mereka itu melihatnya. Alladzi dhallala alaihimul ghamam, yang Bani Israel itu Allah itu telah meneduhkan atas mereka itu, menundukkan atas mereka itu awan. Wa anzala alaihimul manna wassalwa, dan menurunkan bagi mereka itu manna dan salwa. Alladzi fajjara lahum minal ardi uyuna, yang telah mengucurkan bagi mereka itu daripada tanah akan mata air. Wa wasalahum fi kulli ma'kalin wa mashrabin, dan telah meluaskan bagi mereka itu makanan dan minuman. Wa kana jazaa'u kulli dzalik, dan adalah balasan setiap yang demikian nikmat itu, angkafaru, bahwasanya mereka kufur, bi ayatillah, dengan tanda-tanda Allah, wa asaw, mereka bermaksiat, wa atadau, dan mereka melampaui batas. Jadi banyak sekali keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, tidak akan saya ulang. Kalau mau lagi dilihat lagi, nanti bisa mengulang videonya. Wa aqbabu nabiyahum, dan mereka membuat marah akan nabi mereka Musa, yaitu Musa, asfaqa khalqillah, yang paling penyayang kepada ciptaan Allah, alaihim, wa asfaqa alaihim, dan menyayangi mereka min abaihim, yang lebih menyayangi mereka daripada sayangnya bapak dan ibu mereka. Dzalika alladzi kana yanhu alaihim, Musa itulah yang menyayangi mereka dengan kasih sayang, seumpama kasih sayang seorang ibu yang menyusui atas anak yang mau disapi, wal ummi, dan lebih kasih sayang daripada ibu yang penyayang, wal ummil hanun, ibu yang penyayang alal yatim, kepada anak yatim. Dzalika sabbuhu, itulah Nabi Musa yang mereka cela, da'alahum, yang mendoakan bagi mereka, wa kullama dhahiku, manakala setiap mereka tertawa, alaihi, atasnya, bakalahum, Nabi Musa menangisi kepada mereka, wa kullama jaffauhu, manakala mereka jaffauhu, kering atau kasar, ini berucap kasar, wasalahum, bersedihlah Musa bagi mereka. Dzalika alladzi khallasahum, itulah Musa yang telah menyelamatkan mereka min usri Fir'aun, daripada keluarganya Fir'aun, wa akhrajahum min sijni Misr, dan telah mengeluarkan mereka dari penjaranya negeri Mesir, ila barril hariyah, kepada negeri kebebasan, wasyarab, dan kemuliaan, wa min hayatil abid, yang telah mengeluarkan mereka menuju kehidupan daripada kehidupan budak al-ashqiya yang menyedihkan, ila hayatil ahrar syurafa, kepada kehidupan yang penuh kemerdekaan dan penuh kemuliaan.
qad aghdabuhu, sungguh mereka itu Bani Israel telah membuat marah Nabi Musa, wa adauhu dan menyakitinya, wa anadu dan membantahnya, wa sakhiru dan membuatnya murka minhu darinya, wa ja'aluhu ahwana rajulin. Bani Israel itu menjadikan Nabi Musa lemah, seolah-olah lemah fihim di antara mereka, wa kana indallahi wajihan, dan adalah Musa itu di sisi Allah itu orang yang mulia. Ala yastahiquna hadzal iqab, bukankah berhaklah orang-orang ini ditimpa azab, wal khizya dan hukuman, wal zillah dan kehinaan, wal maskanah dan kemalangan, wat tiyahud daim kesombongan mereka yang senantiasa, wa alla yuflihu abadan, bukankah pantas bagi mereka itu tidak pernah menang selamanya. Bala, benar, innahum yastahiqun, sungguh mereka itu berhak ditimpa kulla dzalika, akan semua kehinaan yang sudah disebutkan, wa aktsar dan bahkan lebih parah, bi a'malihim disebabkan amal mereka, wa ma zalamahumullah, tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu, akan tetapi mereka lah anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Inilah cerita Nabi Musa alaihissalam, lumayan panjang karena ada banyak cerita yang diceritakan dalam kisah Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah nabi yang paling sering dikisahkan di dalam Al-Quran. Mulai dari lahirnya beliau itu sudah ada cerita menarik, kehidupan beliau di kerajaan, kehidupan beliau bersama Fir'aun, kehidupannya setelah kabur dari Fir'aun, dan untuk kembali lagi, itu semuanya itu mempunyai cerita-cerita yang menyenangkan. Semoga cerita ini dapat memberikan kebaikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.